Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari Juru Sembelih Halal Kota Semarang. Juru Sembelih Halal itu apa? Perkumpulan para juru sembelih yang konsentrasi untuk mendakwahkan tentang kehalalan sembelihan, baik nanti untuk unggas ayam maupun untuk kambing, sapi dan sebagainya. Sebelum kita bekerja, itu kita harus melindungi diri. Musuh kita adalah sapi yang itu. Selain pakai ada di sini itu melindungi dari chemical resistant, itu bahan berbahaya, minyak, anti selip ini, kemudian anti panas, kemudian sarung tangan. Nah, oke. Sarung tangan ini sarung tangan anti sayap, Bapak. Kalau kita lihat sarung tangan anti sayap, di mana? Ya. Maaf, ini kami lupa tidak membawa itu. Bisa kita lihat itu pisau tajam, Bapak ya. Anti sayat sarung tangan ini itu tidak hanya di depan saja. Jadi kalau orang mikirnya ini cuma anti sayat di depan. Bukan, di depan itu memang ada karetnya, itu fungsinya supaya keset saja waktu megang pisau atau megang tali. Namun anti sayat ini sampai ke belakang-belakang semua, sampai ke jari-jari bawah. Ada model sarung tangan anti sayat yang besi semacam ini, baja. Nih, ini dari baja. Tapi sarung tangan ini tidak untuk jagal, tapi untuk bacar. Bacar itu tukang daging. Kalau untuk jagal itu terlalu berat, satu kedua licin. Jadi kalau kita pegang pisau atau pegang tali ini terlalu licin. Kemudian kalau sarung tangan, dan ini mahal, ini harganya sekarang sampai 1,3. Kalau ini murah, ini cuma 60.000, 70.000, murah sekali. Tapi ini sangat efektif, sangat fungsional untuk para jagal. Ya. Tapi ini sudah mepet ya. Oke. Sebenarnya kenapa kalau kami buatkan video tadi itu supaya waktu pelatihan kita tidak usah mencoba itu. Ya, ini aman Bapaknya. Karena kalau mencoba seperti ini, itu mata pisaunya jadi tumpul. Ini nanti di rumah diasah lagi. Setiap pelatihan di rumah asal lagi. Ya, kalau mau dipakai harus diasah lagi. Karena tadi kita tes tajam, nanti kena sarung tangan jadi tumpul. Kemudian skabar. Ini namanya skabar, Bapak. Skabar itu tempat pisau. Jadi fungsinya itu ditaruh di pinggang. Ya, ditaruh di pinggang seperti ini. Kemudian fungsinya untuk melindungi kita dari pisau, melindungi orang lain dari pisau, melindungi pisaunya supaya nggak rusak. Satu, nggak rusak, kedua nggak hilang. Skabar itu macam-macam. Panjenengan buat sendiri dari PVC bisa, buat sendiri dari kayu bisa, seperti ini pabrikan seperti ini juga bisa. Itu fungsinya untuk apa ya tadi? Supaya aman. Waktu kita mau menyembelih itu kan biasanya kalau pakai golok itu kan, kalau dulu waktu saya pertama kali menyembelih pakai golok itu biasanya saya angkat ke atas, ya, supaya orang tahu kalau saya bawa pisau. Ya, setelah kami mengetahui ilmunya dan sebagainya, pakai skabar, ada tempatnya gitu. Aman, orang lain tidak kena pisau, kita tidak kena pisau, pisaunya pun tidak hilang. Pada saat itu tidak hanya menyembelih, kalau skabar itu dipakai untuk ngeleti juga pakai,
motong-motong daging juga pakai. Jadi pada saat kita ngeleti, kemudian besok disimpan. Kalau kita istirahat besok disimpan, makan dan sebagainya, mau pakai lagi. Karena ngelet itu Bapak, supaya daging tidak bau itu bukan masalah macam-macam. Jadi memang bau kambing itu dari enzim di badannya itu. Semakin dia meronta, semakin keluar enzimnya, semakin bau kambingnya kan gitu. Apalagi kambing Jawa itu memang aromanya super kan gitu. Supaya daging tidak bau, itu caranya jangan sampai bulu kambing itu nempel ke daging. Jadi pada saat kita ngeleti, tangan kiri pegang kulit, tangan kanan pegang pisau, kelet. Terpaksanya tangan kiri harus pegang daging, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu baru pegang daging. Nanti kelet lagi, reget mau pegang daging, cuci tangan dulu pegang daging. Jadi memang cuci tangan terus ya. Memang seperti itu supaya daging tidak bau. Makanya sediakan tempat air, entah di ember atau ada pancuran itu lebih bagus. Kemarin kita pelatihan, jadi pagi itu motong kambing dulu, sambil pelatihan kambing dimasak, siang dimakan. Dengan cara seperti tadi kami sampaikan agar jangan sampai memegang daging dengan tangan penuh bulu. Itu siangnya Bapak, itu tidak bau. Wah, rapaku ya enak ya. Itu beliau sendiri yang menyampaikan. Apron ini fungsinya untuk melindungi diri dari kotoran. Tapi kalau pendapat kami pribadi, apron ini lebih bagus untuk dipakai tukang daging. Ya, pada saat waktu kelet, pada saat waktu motong-motong daging itu layak kalau pakai apron. Kalau untuk juru sembelih, kalau bisa pakai wirpak atau kalau panjenengan tahu seragam bengkel, seragam dokter hewan kalau mau kunjungan, nah itu semacam itu namanya wirpak. Oke. Untuk penyembelihan yang paling penting Bapak, ring tangan. Ya, ring tangan ini. Bentuknya seperti ini. Ini sudah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yang menyembelihnya hari Sabtu berarti tinggal 2 hari, yang menyembelihnya hari Ahad berarti masih 3 hari. Kalau masih mau pasang ring tangan masih ada waktu insyaallah. Ya. Fungsinya untuk mengikat kepala. Nanti bagaimana pentingnya ring tangan itu untuk apa nanti kita pelajari selanjutnya. Bentuknya seperti ini, panjang setengah meter, kemudian diameter besi bisa 12, bisa besi 10 juga, insya Allah juga mumpuni. Kemudian tali yang harus disiapkan. Tali yang harus disiapkan adalah tali 10 sampai 15 meter untuk squeeze rope. Squeeze rope itu apa? Nanti kita pelajari. Diameter tali 10 sampai 12 mm. Nah, tali semacam ini sudah bisa dipakai. Kalau kami pakainya tali seperti ini Bapak. Kalau mau maju mau silakan. Ini tali untuk panjat tebing. Nah, kekuatan tali ini sampai 2 ton. Jadi kalau untuk sapi insya Allah turah-turah kuat. Nah kok cilik banget Mas? Kekuatannya bukan ciliknya, ini kuatnya. Ya, biasanya pakai yang gede-gede itu malah nanti di lapangan gak efektif. Untuk tali kaki 1 mili itu sudah menurut saya sudah terlalu besar. Ya, kalau enaknya 8 mili itu tali kaki. 2 kali 3,5 meter untuk kaki depan dan belakang, 3 meter untuk menguatkan tali kepala. Penguat tali kepala itu apa Bapak? Penguat tali leher itu Bapak. Ya tali leher, ya tali keluh. Itu kan biasanya sudah umur. Tali itu sudah bawaan lama. Kalau juga sudah bawaan lama. Alhamdulillah diperbarui. Kalau kita sedia tali nanti untuk pengganti tali leher atau penguat tali leher itu kalau sudah ada talinya insya Allah lebih tenang. Tapi walaupun nanti sudah disediakan tali kalau nggak dipakai ya nggak masalah. Tapi kan sudah siap. Nah nanti lihat tali rata sih, boleh sih itu tali sesuai. Tapi sudah siap dulu untuk tali pengganti tali leher. Pisau yang digunakan untuk menyembelih. Pisau sembelih itu
itu idealnya panjangnya kalau menurut SKKNI panjangnya itu 1,5 kali panjang lebar leher sapi. Jadi kalau lebar leher sapi 20 cm, maka pisaunya 30 cm gitu. Ini pisau panjang 25 cm. Pisau ini itu enak untuk sembelih teknik dorong. Teknik dorong itu teknik yang seperti ini ya. Kok tangan kiri masuk tangan kanan ya. Teknik dorong itu teknik yang seperti ini, dorong. Ada nanti teknik tarik, nanti kita pelajari bersama ya. Teknik dorong itu enak menggunakan pisau panjang 25 cm, 30 cm itu enak. Tapi kalau pisau terlalu panjang buat teknik tarik itu kurang nyaman karena nanti bisa natap ke bawah atau gastro dan sebagainya. Standar ketajaman pisau sembelih itu minimal ya. Nah, tadi kami dapat WA ada saudara WA, Mas, saya punya golok seperti ini sudah bisa dipakai buat nyembelih belum Mas ya? Bapak kalau lewat foto saya megangnya gimana ya? Coba dicek bisa nggak saya kertas dengan lancar seperti ini. Kalau saya kertas ini bisa lancar, mulus, tanpa hambatan, berarti pisau sudah layak digunakan untuk memulai insya Allah. Kalau saya kertas ini mandek-mandek gitu, jadi tidak lancar, itu berarti ada mata pisau yang mungkin ciping itu cuil atau rolling itu menggok ya. Jadi perlu diasah ulang, perlu ditajamkan kembali. Di bawah itu ada model asahan stick ya. Ini namanya sharpening steel. Bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita kerja di lapangan. Jadi mengasah pisau dengan batu itu di rumah sudah tajam, sudah siap potong, siap buat main, siap buat perang dan itu. Nanti di lapangan kita pakainya sharpening steel. Sharpening steel itu apa? Untuk mengasah pisau di lapangan. Ini Bapak. Cara pakainya gini. Jadi kalau begini kan 90 derajat Bapak. Separuhnya itu 45 derajat. Separuhnya lagi itu 22,5 derajat. Derajat untuk standar sharpening steel itu 20 derajat. Nah, kira-kira seperti tadi ya. 20 derajat kanan kiri bergantian. Sharpening steel ini kalau dari ketua kami itu jimatnya jagal. Jimatnya jagal di sharpening steel. Bahkan lebih penting sharpening ini daripada pisau. Kita bawa pisau kemana-mana, nek ketol ya percuma. Ya, pengajarannya pakai sharpening steel. Mata pisau itu belum tentu tumpul itu jadi, misal mata pisau gini konveks nih. Belum tentu tumpul itu begini loh Pak. Tumpul itu bisa ke kanan, bisa ke kiri begini. Mulai top. Nah, meneruskan lagi itu dengan sharpening steel. Pisau, ya, sedikit perkenalan tentang pisau. Pisau boning itu seperti ini. Boning itu apa? Ya, sebelum kita ke boning, kita ke pisau plate. Ya, ini pisau plate Bapak. Pisau plate, pisau melengkung bermata tumpul. Itu fungsinya untuk kelet, sehingga tidak merusak kulit. Bicara tentang tidak merusak kulit, saran kami untuk pemuda-pemuda, untuk remaja-remaja yang ingin ngewangi kelet, gitu, sediakan waktu, sediakan tempat, biarkan saja. Kadang dulu waktu saya kecil, waktu saya remaja, tidak berani ngelet karena takut disengeni nek kulitnya rusak. Ya, saran kami, rusak wis ben. Rusak tak apa-apa, yang penting kowe gelem sinau. Itu nanti regenerasinya di sana. Nah, mungkin nek rusak tak apa-apa. Kalau mboten gadah pisau tak sini.
biarkan. Jadi pada saat Idul Adha itu biasanya pedagang kulit itu kan nek rusak dari murah, akal-akalan aja sebenarnya. Memang kulit itu pada saat itu memang murah, pada Idul Adha itu pasti kulit pasti murah. Dan catatannya kan memang kita nggak boleh menjual dari bagian kurban kan. Kemudian kuning, oh saya lupa bawa. Holding itu seperti samping steel, ya. Itu holding steel, seperti ini bentuknya. Bentuknya sama seperti samping steel, cuman ini halus loh Pak. Halus, betul-betul halus, seperti pisau biasa halus. Kalau samping steel itu ada kasarnya, ada gritnya, ya. Kalau holding itu halus. Kalau panjenengan ke pasar atau malah mungkin di sini ada tukang daging, itu biasanya pakai stick spindle itu, ya, yang di pasar itu harganya murah dan itu sangat bisa diandalkan. Nih. Kan kalau tukang daging itu potong daging, potong lagi ya. Nah itu namanya honing Bapak. Itu fungsinya membersihkan mata pisau. Jadi kalau kita motong daging, motong usus, itu kan nanti banyak lemak nempel di sini. Nah mata pisaunya itu dibersihkan dengan honing tadi. Caranya sama seperti sampling tadi, hanya itu halus. Nah mata pisau halus itu fungsinya untuk kelet, untuk potong daging itu pas. Tapi kalau mata halus untuk nyembelih itu nanti licin, kurang menggigit ke kulit sapi. Kita butuh satu mata yang tajam dan menggigit untuk merobek kulit sapi. Kemudian pisau boning seperti ini Bapak. Ini bukan pisau besar terus entek, itu bukan, tapi memang pisaunya segini. Fungsinya itu supaya bisa kalau kita ngaran itu mengukir bahasa kita, mengukir daging, mengukir tulang, sehingga membersihkan daging dari tulang, melepas daging dari tulang, sehingga bisa bersih maksimal. Namun biasanya kalau saya pakai pisau seperti ini waktu kurban itu dimarahi, aja resik-resik Mas. Kalau kita di RPH memang harus pakai seperti ini, karena tuntutan RPH kan semua kan ada nilainya. Kalau panjenengan beli skandal di pasar itu pasti sudah bersih, beda dengan skandal waktu itu laga direget benar. Oke. Kemudian boning hook, boning hook itu seperti ini Bapak, cantolan daging, ngaran ini cantolan daging. Jadi bentuknya seperti hook, ya. Hook itu seperti tanda tanya ini. Itu fungsinya untuk mencantol daging, ya. Daging dicantol, ditarik, kemudian dipisau, ya, supaya nanti tangan tidak kena pisau gitu. Dan daging tetap bersih. Nah, seperti ini cara pemakaian boning hook semacam ini. Nah, dicantol itu, ya, itu fungsi boning hook. Nah itu kalau pakai pisau boning itu bisa mentep, bisa bersih seperti itu. Ya, itu makanya kami kadang resik-resik Mas. Nasi kuliahnya sing itu balung kayak opo balung tok gitu. Oke. Kita ke teknik perobohan dan teknik sembelihan.